Terima kasih untuk petugas semuanya di bandara yang sudah mengizinkan kita untuk melakukan ini. Dan kita balik dengan tertib, kita bubar dengan tertib. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Rakabuming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Kalaupun ada pasal 18 di kepentingan nomor keputusan KPU nomor 19, itu berarti keputusan KPU itu harus batal demi hukum karena melanggar undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya terus terang penasaran dengan riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Seperti biasanya ya, muncul kontroversi di masyarakat yang sebenarnya sudah lama. Dr. Tifa pernah mengatakan atau membahas ini pada tahun 2023. Unfortunately, pada waktu itu tidak muncul di sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Seperti yang saya katakan bahwa di Mahkamah Konstitusi itu yang muncul itu adalah soal putusan yang 90 di mana membatalkan usia 40 tahun sepanjang punya pengalaman sebagai pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pilkada. Nah, akibatnya Gibran menjadi calon wakil presiden dan bersama Prabowo terpilih. Tetapi sekarang ini tentu kita tidak bicara lagi soal yang terkait dengan persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden dalam konteks pilpres, tetapi dalam konteks impeachment akan relevan sampai kapanpun. Kalau seandainya terbukti bahwa Gibran ini tidak pernah punya sertifikat SMA, maka bisa dipastikan dia harusnya di-impeach, dimakzulkan atau diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat. Jadi pemenuhan syarat oleh KPU itu sebenarnya fake, ya, keliru, salah, ada penyelundupan di sana. Nah sekarang saya ingin membahasnya pelan-pelan ya, tapi sebelum membahasnya pelan-pelan, saya ingin membacakan dulu apa yang pernah ditulis oleh Melanie Melanie PhD, seorang dosen IPB yang pernah saya sampaikan, tapi saya mau membacanya lagi dengan pengertian yang lebih mendalam. Karena saya baca-baca, saya dengar-dengar dan lain sebagainya, termasuk juga saya buka-buka website, maka ada beberapa hal yang barangkali patut kita tanyakan. Oke. Ini tulisan dari Melanie ya. Buitenzorgi ya, Melanie Buitenzorgi kalau tidak salah. Ya, ini. Kalau ini sih dia memang agak drastis ya. Dia bilang bahwa katanya Gibran jangan-jangan cuma taman, Jokowi tetap anggap bukan ini. Dia bilang Gibran cuma tamatan SD tanda tanya ya. Penulis Dr. Melanie Buitenzorgi, dosen IPB University, S1 dari IPB dan meraih PhD dari University of Sydney, Australia ya. Oke, saya bacakan dulu ya. Di Indonesia, penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri.
Wah, ini pasti keluarnya pada zaman Nadiem Makarim ini. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar menengah dalam sistem asing yang diakui sebagai School Leaving Certificate resmi, ya. Jadi ya STTB kalau kita, ya, kalau dia bilang School Leaving Certificate, ya, ijazah meninggalkan sekolah atau ijazah tamat sekolah. Berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Leaving Certificate SMA di Australia milik anak saya. Sayangnya kita nggak dapat, ya, dan nanti kita ada nggak itu? Mungkin bisa di searching, Meilani Boyton Zorgi itu. Jelas mencantumkan nama high school yang mengeluarkan sertifikat, atau untuk sekolah internasional High School Leaving Certificate bisa dalam bentuk IB, jadi International Baccalaureate, ya, diploma. Nah, pendidikan yang ditempuh Gibran di University of Technology Sydney UTS Insert jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan High School Leaving Certificate. UTS bukan high school, sedangkan program insert yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan _matrikulasi _bridging pra-universitas, ya. Jadi itu adalah sebenarnya persiapan masuk universitas, ya. Maka dokumen jadi di TNI itu ada juga itu pendidikan pra TNI, ya. Di macam-macam lah, ada Primagama kalau di UGM, tapi kalau di UGM bukan punya UGM, tapi kalau di TNI yang saya tahu itu punya TNI, ya. Maka dokumen penyetaraan yang dikeluarkan di Dasmen yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insert setara SMK kelas 12 seharusnya batal demi hukum karena melanggar Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Australia. Ya nggak masalah, kan menurut KPU Gibran masih punya record pendidikan SMA dari Orchid, ya, bacanya Orchid kalau saya dengar, ya, Orchid Park Secondary School. Masalahnya, ya, atau OPPS, ya, OPSS yang diklaim sebagai pendidikan SMA-nya Gibran itu juga tidak setara dengan SMA di Indonesia. OPSS menyediakan pendidikan setara kelas 7 sampai 10 di Indonesia. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun, ya. Nah, School Leaving Certificate dari secondary school di Singapura adalah GCO Level Certificate. Jadi dari secondary school itu GCO. Kalaupun Gibran punya sertifikat GCO level dari Orchid Park Secondary School, GCO itu adalah GCEO itu artinya General Certificate of Education, ya, GCE. Jadi General Certificate of Education ditulis di bawahnya, ya. Kalaupun Gibran punya sertifikat GCEO level, jadi O level itu ordinary level, ya, dari Orchid Park Secondary School, ini juga belum setara dengan ijazah SMA di Indonesia. Untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi universitas, siswa di Singapura harus lanjut lagi ke junior college untuk memperoleh sertifikat GCE A level, ya. A level itu A level. Jadi General Certificate of Education, ya. Jadi fix juga Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura. Jadi Gibran cuma lulusan SMP nih. Nah, ini juga belum tentu karena ada perbedaan standar ijazah Indonesia dengan sertifikat GCE Singapura. Di Indonesia untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah, siswa harus lulus memenuhi nilai minimum untuk semua mata pelajaran. Sementara sertifikat GCE Singapura baik O level maupun A level tidak mempersyaratkan nilai minimum. Semua siswa mendapatkan sertifikat O level maupun A level sekalipun nilai-nilainya jeblok di bawah standar kelulusan, ya, _pass. Ketika siswa akan lanjut ke level pendidikan berikutnya, maka nilai-nilai yang tertera di sertifikat O level maupun A level itulah yang akan menentukan apa siswa tersebut memenuhi syarat masuk minimum atau tidak. Jadi kalaupun Gibran punya sertifikat GCO O level, ya, mesti dilihat lagi nilai-nilai yang bersangkutan. Kalau banyak subjek yang tidak lulus kurang dari 50, maka sertifikat O level tersebut tidak setara dengan ijazah SMP Indonesia yang mempersyaratkan nilai lulus untuk semua subjek. Tapi menurut KPU kan Gibran bersekolah SMP di SMP 1 Solo. Nah,
ini mesti diselidiki juga apakah Gibran sekolah di SMP 1 Solo sampai tamat hingga punya ijazah. Karena di website Pemkot Solo, Gibran mengklaim melanjutkan pendidikan SMP ke Singapura dan ini konsisten dengan status Orchid Park Secondary School Singapura yang memang sekolah menengah kelas 7 sampai 10. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun di Indonesia. Ya, oke. Jadi kalau Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran High School Australia, tidak punya International Baccalaureate IB diploma, tidak punya sertifikat GCE A level atau General Certificate of Education A level keluaran Singapura, tidak punya sertifikat GCO A level keluaran Singapura, punya sertifikat GCO level keluaran Singapura tapi nilai-nilainya jeblok, kurang 50, tidak punya ijazah lulusan SMPN 1 Solo, maka fix kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Penulis Dr. Meilani Buitenzorgi, dosen IPB University, S1 dari IPB dan meraih PhD dari University of Sydney, Australia. Jadi saudara sekalian, pertanyaannya dari mana dia mendapatkan S1 dari MDIS, ya kan? Yang katanya bekerja sama dengan Bradford University. Oke, kita lihat dulu ijazah SMA-nya ya. Karena kalau ijazah SMA-nya tidak ada, ya maka dia tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden lagi atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia karena salah satu klausul impeachment adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah sekarang sobat RS sekalian, ya, wah saya berusaha dalam tanda kutip ditipu oleh Termul ya, dengan mengatakan sistem pendidikan di Singapura itu beda dengan Australia, beda dengan Indonesia dan lain sebagainya. Iya, jadi setelah saya pelajari, ya paling tidak untuk sementara kita harus jujur ya, kita kan mempelajari hal yang baru juga ya. Oke, sama-sama kita pelajari. Coba tampilkan lagi yang dari dari KPU. Coba kita tampilkan lagi dari KPU ya. Jadi ini untuk pengetahuan kita bersama ya, kalau menunjukkan Gibran tidak lulus SMA kalau begitu. Oke. Jadi kalau kita lihat dari KPU, katakanlah kita berasumsi dia tamat SMP ya. Ini asumsinya, padahal di situs Pemkot Kota Solo dia mengatakan ketika SMP dia melanjutkan ke Singapura. Belum lagi adalah isu di sana ketika ya adalah isu yang mengatakan ada sekumpulan anak muda yang ditangkap karena narkoba dan lain sebagainya ya. Nah, coba kita lihat pendidikannya yang ada di ini ya. Tadi sudah ada, kenapa di sini gitu. Jadi itu ya, coba kita lihat misalnya pendidikan. Ini susahnya jadi pemain pengganti, ada penggantian di tengah jalan. Jadi sobat RH sekalian, ini ya. Nah ini ya, belum ada pendidikannya ini, pendidikan yang SD, SMP, SMA yang pernah diberikan Rosario juga itu loh. Jadi ada, tadi sudah muncul di awal tadi, sudah saya balikin ke awal aja dah. Oke, ya, coba sobat sekalian ya, ya tapi kalau balikin awal tidak sesuai dengan ininya ya, tidak sesuai dengan apa. Nih kita lihat misalnya dia katakanlah kita anggap dia lulus SMP. Jadi di sini dikatakan bahwa jenjang pendidikannya adalah SD Negeri Mangkubumen Kidul nomor 16 dari tahun 1993-1999. Oke, 6 tahun ya, cocok. Nah, kemudian SMP diklaim ini ya. SMP Negeri 1 Surakarta tahun 1999 dari 2002. Oke. Tahun 1999 2002. Oke. Nah, kemudian dia mengatakan kemudian
dia melanjutkan SMA di Orchid Park Secondary School Singapura dari 2002-2004. Oke. Nah, pertanyaan kita adalah di Singapura itu, sobat era sekalian ya, itu ada 2 jenjang pendidikan kalau untuk dasar ya dan menengah. Pertama adalah primary school ya. Jadi ada primary school ya. Kemudian ada ini yang dari Setnek ini bukan dari yang dari KPU itu bukan ini dari Setnek yang UTS terakhir, yang dari KPU yang tampilkan dari KPU. Jadi sobat era sekalian ya, saya agak terganggu jadi. Jadi kita lihat bahwa kalaupun misalnya dia dianggap lulus dari SMP ya, dan kemudian ada informasi yang mengatakan bahwa sesungguhnya dia tidak lulus SMP karena pada waktu SMP dia kemudian ke Singapura dan cocok dengan status OPSS itu ya secondary school sebagai sekolah SMP plus 1 sebenarnya ya. Nah, tetapi persoalannya oke lah, misalnya yang namanya OPSS atau Orchid Park Secondary School ini itu buka tahun 1999. Jadi pada tahun 1999 dia punya kelas 7. Kemudian tahun 2000 dia punya kelas 8. Tahun 2001 dia punya kelas 9. Kemudian tahun 2002 dia punya kelas 10. Let's say begitu ya. Jadi 4 tahun itu dia punya. Nah, kalau misalnya ya, dan hanya itu saja, hanya 4 tahun saja. Jadi SMP plus 1. Jadi itu SMP plus 1 dia ya. Oke. Lagi ya, pertanyaannya adalah jadi kalau dia SMP plus 1 ya, maka let's say Gibran karena dianggap sudah tamat SMP, dia tidak masuk di kelas 7. Let's say dia masuk, harusnya kan dia SMA yaitu kelas 10 dan 11. Tapi pada tahun 2002 itu mana ada kelas 10 dan kelas 11, dan lagian juga memang tidak ada kelas 11 di sana karena hanya sampai 4 tahun kan pendidikannya. Jadi pada tahun 2002 itu hanya ada kelas 10 kalau dia masuk 2002 ya kan. Nah, kalau dia misalnya masuk langsung 2002, langsung masuk kelas 10 which is itu SMA, itu patut diragukan karena sistem pendidikan antara Singapura dan Indonesia berbeda sekali. Jadi dia harus lulus dulu karena kurikulumnya beda dan lain sebagainya, kemampuan bahasa asing dan lain sebagainya. Jadi patut diragukan kalau kemudian ketika masuk Gibran langsung di kelas terakhir, misalnya let's say kelas 10 ya. Ya paling maksimal dia masuk bisa di kelas 9. Kalau kelas 9, let's say dia 2002 kelas 9. Ya kan? Ada yang mengatakan bukan 2002, 2003, tapi let's say kelas 9. Maka selama 2 tahun itu ya, ini selama 2 tahun dia kemudian menyelesaikan kelas 9 dan 10. Artinya kalau kelas 9 dan 10 yang dia selesaikan di Singapura, maka sesungguhnya itu baru kelas 1 SMP sesuai dengan kelas 1 SMA sesuai dengan status dari UTS ini yang SMP plus 1 karena 4 tahun kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau dia tamat dari, let's say dia tamat, anggap saja dia tamat dan dia punya sertifikat yang katanya tadi GCE O level ya. Jadi General Certificate O level ya. GCE O level. Kalau dia punya GCE O level, dia tidak bisa masuk langsung ke perguruan tinggi menurut Melanie Buitenzorgi ini. Dia harus ke junior college untuk mendapatkan sertifikat A level atau A level ya bahasa Inggris, atau level A. Jadi dia mendapatkan sertifikat level A, bukan level O. Level O itu level ordinary. Saya mengatakan sertifikat saja ya, biar bahasa Indonesia mudah. Nah, kalau dia misalnya
eh, berarti dia harus ke junior college kalau dia mau masuk universitas. Let's say universitas bergengsi di Singapura, misalnya NUS, National University of Singapore, atau Nanyang Technological of Singapore misalnya, NT US gitu. Ternyata Gibran tidak langsung masuk ke universitas di Singapura, dan which is itu universitas negeri ya. Nah kemudian karena dia tidak lulus barangkali untuk junior schoolnya ya, untuk junior college-nya, untuk mendapatkan sertifikat A, atau bahkan jangan-jangan dia juga tidak punya sertifikat O dia di OPSS misalnya. Karena semua ini kan harus transparansi Gibran sendiri ya. Tolong Istana Wapres itu mentransparansikan jejak-jejak Gibran. Nanti kita minta dari KPU juga. Maka Gibran let's say statusnya hanyalah sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA di Singapura. Kalau misalnya disetarakan dengan Indonesia, artinya dia belum bisa masuk Singapura, masuk Australia. Tetapi masuk universitas di Singapura. Karena gagal bersaing di Singapura, kemudian dia masuk kelas persiapan universitas di jelas tadi ya, dia tidak berbekal ijazah SMA, dia baru kelas 1 SMA kalau disetarakan dengan Indonesia. Nah sekarang ternyata dia pergi ke Singapura untuk masuk universitas pergi ke Australia untuk masuk universitas di Australia. Ketika mau masuk universitas Australia, dia ambil kelas persiapan, bridging istilahnya, persiapan masuk ke universitas di Malaysia, di Australia. Nah kelas persiapan tersebut, sobat era sekalian, itu yang namanya UTS Insert ya, University Technology of Sydney ya kan. Ditampilkan yang relevan aja, misalnya yang relevan kalau UTS dan lain sebagainya gitu ya. University Technology of Sydney ya, itu selama UTS itu selama sebenarnya programnya 8 bulan saja sampai 12 bulan maksimal. Jadi maksimal katakanlah dia tuh lalit, dia ambil 1 tahun. Nah setelah 1 tahun dia ambil di UTS, maka dia ikut ujian, masuk perguruan tinggi di sana. Mungkin dia mau masuk University of Sydney misalnya, karena foundationnya di sana atau persiapannya di sana. Ternyata dia tidak lulus, ya kan? Sehingga dia ngambil lagi tahun berikutnya, nggak lulus lagi masuk Universitas Sydney. Ngambil berikutnya, nggak lulus lagi. Padahal itu pun ada pertanyaan, kok bisa dia ngambil kelas persiapan untuk masuk universitas, padahal status dia kan baru kelas 10 bukan kelas 11 sebagaimana persyaratan bridging tersebut. Tapi let's say boleh lah untuk persiapan universitas. Nggak masuk lagi. Karena nggak masuk, ya dia udah gagal, balik ke Singapura. Oh rupanya dapat MDIS. Nah kita tidak tahu bagaimana kemudian dia bisa masuk MDIS ya, tanpa apakah modal kursus di Australia itu ya, itu bisa kemudian untuk melamar MDIS. Tetapi kalaupun bisa, maka jelas dia tidak memiliki ijazah SMA dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Karena di Orchid Park Secondary School dia hanya sampai level 10 maksimal, karena level 10 itu maksimal ya. Karena saya menganggap let's say dia diterima di level 9 gitu ya. Lalu selama 2 tahun dia 9 dan level 10. Kalau dia diterima di level 7 berarti dia kelas 1 SMP lagi ya. Let's say dia 9 10 berarti 9 itu kelas 3 SMP dan 10 itu kelas 1 SMA. Lalu dari mana dia mendapatkan ijazah yang setara SMA? Kan nggak ada. Karena OPSS nggak bisa disetarakan dengan SMA. Bahkan setara SMP pun belum tentu kalau dia ternyata misalnya tidak lulus atau nilainya di bawah 50 semua seperti dikatakan Melanie Buitenzorgi. Oh, dia dapat SMA itu di Australia, di UTS. No. UTS itu hanya kursus, kelas persiapan. Dia tidak menyediakan ijazah.
Itulah persoalannya ketika Nadiem Makarim kemudian menyetarakan UTS itu dengan kelas 12 which is tamat SMA. Jadi ini agak membagongkan jadinya. Makanya di KPU SMA-nya jadi 2, yaitu SMA di Orchid Park Secondary School tidak tamat karena hanya sampai kelas 1 SMA, dan kemudian kursus persiapan untuk masuk universitas yang kemudian tiba-tiba disetarakan dengan SMA kelas 12. Nah, sampai di sini kan logika kita jalan kan? Gak pernah dia sebenarnya menyelesaikan pendidikan SMA. Ya, yang kata Melanie tadi, jadi ada yang namanya School Leaving Certificate. Memang ada itu sertifikat atau tanda tamat belajarnya. Gitu. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi apa yang saya sampaikan ini masih dalam tahap mengumpulkan informasi dan mengajukan sejumlah pertanyaan. Sekarang yang harus dijawab adalah ya oleh Gibran sendiri dengan data-data. Jangan saya meyakini lagi. Nanti tiba-tiba jubir kantor Wapres mengatakan saya meyakini Gibran tamat SMA dan diterima di MDIS dengan gimana. Jadi MDIS itu juga perguruan tinggi swasta. Jangan lupa Singapura berbeda sama Amerika. Amerika perguruan tinggi swasta yang paling top seperti Harvard School dan lain sebagainya, Harvard University dan lain sebagainya. Tapi di Singapura itu universitas negeri yang top dan bagus ya, seperti tadi NUS, National University of Singapore dan lain sebagainya ya. Jadi sobat era sekalian, gimana soal Gibran ini? Maka itulah sebabnya saya kemudian menyarankan agar 2 hal. Gibran bikin press conference, tidak perlu Gibrannya sendiri, tapi kantor staf presiden, ya. Kantor wakil presiden. Silakan tuh supaya ada Tina Talisa kalau nggak salah di sana ya. Silakan bikin press conference yang menjelaskan tuh latar riwayat pendidikan Gibran. Oke. Beserta dengan penyetaraan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan ketika ayahnya jadi presiden, ya kan? Nah, yang kedua adalah DPR. Jalankan dong fungsinya daripada kemudian Anda diminta dibubarkan. Jalankan fungsi pengawasannya. Lakukan yang namanya hak angket untuk menyelidiki riwayat pendidikan mantan wakil presiden. Ya kan? Wakil presiden. Jangan kemudian didiamkan saja seolah-olah nggak penting. Apalagi seorang politisi dari partai penguasa the ruling party. It is not my class untuk ngomong sertifikat. Wah, hebat sekali. What class you are actually. Luar biasa ya. Karena ini terukur sifatnya. Ya, kalau kita ngomong mengenai dukungan Jokowi 2 periode Prabowo Gibran, itu kan bisa pakai analisis sambil baca koran aja ya kan soal itu. Tapi ini soal yang harus precise, terukur. Jadi harus diukur ya kan. Itu. Jadi ini sesuatu yang sifatnya sangat ilmiah dan sangat bisa dibuktikan. Karena ya tinggal dilakukan sebuah investigasi ya, narasumbernya jelas, datang ke UTS minta data Gibran, datang ke MDIS minta data Gibran, datang ke Bradford University, senang kan datang ke Bradford University minta data Gibran, kemudian minta juga ke OPSS minta data Gibran. Nah dari sana kita akan ketahuan apakah seorang Gibran Rakabuming ini tamat atau tidak. Itu juga akan ketahuan menyangkut kemampuan dia sesungguhnya, kemampuan akademiknya. Kan orang mengatakan dia dari SMP sudah di luar negeri, tapi we don't see his capacity is in English gitu. Dia nggak pernah ngomong bahasa Inggris cas-cis-cus kan. Kalau anak yang sekolahnya di luar negeri dari SMP, itu harusnya cas-cis-cus bahasa Inggrisnya, nggak seperti kita ini ya, yang belajar yang sekolah bahasa Inggrisnya ketika S2. Sekolah di negara berbahasa Inggrisnya kita S2. Tapi kalau S1 apalagi SMP
SMA, wah itu masih cas-cis-cus. Nah, kalau tidak cas-cis-cus kan kita aneh rasanya, ya. Kalau lancar bahasa Inggris dengan membaca teleprompter, itu sih nggak asik banget gitu ya. Orang tinggal belajar pronunciation aja, tinggal baca doang ya, atau tahu pemenggalan ya kan, dia nggak ngerti artinya, yang penting pronunciation dia bagus, selesai. Bukan itu yang kita minta. Jadi kalau kita bicara mengenai dua hal, substansi dan prosedur, maka dua-duanya bermasalah. Substansinya bermasalah, ya kita lihat kapasitasnya kan begitu, ya kan. Prosedurnya bermasalah juga. Tiba-tiba Nadiem Makarim mengeluarkan bahwa UTS insert itu setara dengan kelas 12, which is ingin mengatakan Gibran sudah tamat kelas 12, kan itu sebenarnya tujuannya. Lalu tiba-tiba Orchid Park Secondary School itu ditafsirkan sebagai kelas 10 dan kelas 11. Padahal tidak ada kelas 11-nya. Yang ada cuma kelas 10 kan, 7, 8, 9, 10. Karena di Singapura itu primary school alias SD itu 6 tahun. Nah, tidak ada lagi misalnya dia tidak kayak kita SD, SMP, enggak. Langsung dia gabung yang namanya tadi primary school itu. Secondary school. Nah, secondary schoolnya itu kalau tamat ya tidak bisa masuk langsung universitas. Ada versi lain yang mengatakan kalau excellent atau apa itu bisa masuk langsung. Tetapi kalau ordinary ya kan? Ya, dan kita menganggap Gibran pasti ordinary karena dia orang asing kan. Kalau ordinary paling dia bisa mendapatkan yang tadi GCE O level atau General Certificate of Education level ordinary. Nah, kalau level A, dia harus masuk junior college. Kalau mau masuk junior college ya berarti tes lagi. Atau sebaliknya, dia kemudian sudah dapat GCE O level masuk junior college untuk mendapatkan GCE A level. Kenapa dia tidak lakukan itu? Bisa jadi GCE O levelnya pun tak ada. Alias di Singapura pun dia tidak lulus SMP. Dan bisa jadi di Indonesia pun dia tidak lulus SMP juga karena dikatakan ketika SMP dia pergi ke Singapura. Dan cocok status OPSS ya sebagai secondary school itu. Jadi sekali lagi Sobat Era sekalian, ini bukan mau cari-cari masalah. Masalah itu sudah ada dari sononya. Kita hanya mengungkapkan masalahnya. Lalu masalah tersebut harus dibuka. Sama seperti ya mantan pejabat tinggi itu WA saya. Dia ketemu, dia ada acara alumni gitu ya. Dia ntar saya bacakan. Dan ini juga perlu diverifikasi. Jangan Anda berpikir tangkap dan lain sebagainya. Ini kok seperti bodoh. Jadi yang kemudian harus ditangkap itu ada orang yang menyebarkan hoax atau menutupi kebenaran. Nah, kalau kita bertanya, ya kan? Nih ya, ada dari seorang mantan petinggi di Republik Indonesia ini WA saya, tapi saya bacakan, saya ubah ya, ketika dia bilang aku jadi saya sedang ketemu alumni PTN, ada dosen UGM seangkatan ipar Jokowi almarhum Hari Mulyono, suami Hidayati, dia tulis Hidayati, maksudnya Hidayati yang sekarang istri Hakim MK. Ijazah Jokowi itu asli tapi palsu diaslikan. Cuma tamat sarjana muda. Dia bilang begitu, ya kan? Nah, ini juga kan perlu diverifikasi, jangan diancam dengan kriminalisasi, gila bener, ya kan? Jadi diverifikasi, bro, ya. Jadi DPR, polisi, orang jengkel karena tidak mengerjakan fungsinya secara benar. Orang di depan mata yang seperti ini kok tidak dipermasalahkan. Kita ini bicara tentang masa depan negeri besar seperti Indonesia yang punya potensi untuk dipimpin seorang Gibran. Bagaimana kalau isu-isu mengenai drug benar misalnya? Itu kan ada juga isu seperti itu, bukan tidak ada. Ya, kita hanya coba tanyakan misalnya kepada Listio Sigit yang dulu pernah menjadi Kapolres di sana di Solo. Tanyakan kepada Agus Sudibyo
yang dulu pernah menjadi dandim di sana. Kan kita juga harus paham gitu loh. Jangan kemudian menutupi kebusukan dan keburukan, tiba-tiba orang lain yang kemudian dikriminalkan, dipidanakan. Kan aneh jadinya kan. Masa mengorbankan anak-anak bangsa yang cerdas, yang pintar, yang kritis hanya untuk menutupi sebuah cerita yang sebenarnya aslinya tidak seperti yang disampaikan ke publik selama ini. Begitu sobat RH sekalian ya. Jadi sekali lagi ya. Nah, ini kan versi KPU yang UTS-nya 3 tahun. Artinya kan Gibran nggak lulus itu. Orang UTS cuma setahun, dia percobaan pertama nggak lulus, percobaan kedua nggak lulus, percobaan ketiga nggak lulus. Akhirnya balik dia ke Singapura, dapatlah MDIS kan. Nah, cuman dicek juga MDIS-nya itu seperti apa gitu. Apakah benar dia sekuliah di sana? Apakah benar dia kuliah benar itu? Apalagi ada embel-embel Bradford University-nya. Kan ini kan sebuah pertanyaan yang rasional, bukan soal benci dan tidak benci. Tidak ada kaitannya. Coba lalu seolah-olah pendidikan UTS selama 3 tahun itu jadi pendidikan pasca sarjana. Diketawain orang kalau kita orang lihat setnek. Coba lihat setnek yang berwarna itu. Nanti orang Australia ketawa. Kok kursus dianggap ditaruh sebagai pendidikan terakhirnya Gibran Raka Buming Raka yang kemudian belakangan cuma disetarakan dengan kelas 12 gitu. Jadi ya siapa yang menyusun setnek ini yang kemudian menaruh begitu ya. Gitu. Jadi sobat era sekalian ya, di Indonesia dulu juga banyak jual beli gelar ya. Itu. Nih ya, 99 nih. Jadi 2007 2010 insert di University of Technology Sydney, UTS insert Australia. Jadi seakan-akan ini adalah sebuah program diploma ya kan, kata Andi Azwan. Oh, itu udah setingkat diploma kalau 3 tahun. Enggak, ini kursus. Ini sebenarnya cara memeras orang internasional. Kan yang membutuhkan insert ini biasanya mahasiswa asing yang mau masuk universitas, dan itu cara mereka untuk dapatkan uang. Kan universitas di negara-negara yang so-called dianggap lebih maju dari kita kan pinter cara memeras orang-orang yang mau belajar ya kan, dan kemudian mau spending money ya kan. Kalau tidak pakai beasiswa, pakai duit sini. Nah, ini kesempatan untuk memeras mereka kan begitu. Kalau saya pernah juga di luar negeri di University of Notre Dame ya pakai beasiswa, Fulbright beasiswanya. Tapi jangan searching Refli Harun ya, searching one name ya, jangan. Tapi bukan Refli juga persisnya, tapi adalah ya Refli bla 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 ya. Saya agak rahasiakan sedikit karena memang agak lucu juga namanya ya. Nah, jadi sobat era sekalian, sekali lagi kan ini sebuah keanehan. Masa antar KPU dan Setnek saja tidak sama riwayat pendidikan? Jelas di Setnek ini kan ingin dikesankan bahwa Gibran itu S2 atau pasca sarjana. Itu padahal dari 2002-2004 ya kan, tidak bisa dia langsung masuk MDIS kalau seandainya dia kemudian tidak ada sertifikat A levelnya atau istilahnya junior college gitu. Nah, kalau Andi Azwan kan bilang begini, dia balik ke Singapura karena ada Gibran di situ, ada Kaisang yang sama-sama diterima, biar ngumpul jadi satu. Ini kan ini kan alasan yang ya oke lah, enggak apa-apa alasan seperti itu, tapi jangan bikin alasan yang seperti itu. Kita konsisten saja apakah dia lulus SMA atau tidak, dan lalu dari mana S1-nya. Yang jelas ya tidak kredibel juga MDIS-nya. Kemudian kalau nggak salah kerjasama dengan Bradford-nya dihapus juga karena rankingnya merosot terus ya kan. Dan ini menjadi sebuah skandal yang luar biasa kan, yang justru akan merugikan MDIS sendiri. Bukan dia bangga dengan punya alumnus yang wakil presiden Republik Indonesia, dia malah jangan-jangan bisa kena getahnya kalau kemudian DPR bekerja dan melakukan impeachment terhadap keanehan-keanehan ini. Jadi begitu sobat era sekalian ya.
Karena saya penasaran, makanya saya kemudian utak-atik saya dengar. Ada juga dari yang tadi saya baca dari anak muda gitu ya. Itu juga bagus juga mengulas ini ya. Sekali lagi tidak ada sentimen dan lain sebagainya. Yang kita cari adalah kebenarannya. Nah, kalau kebenarannya ini kan objektif. Kalau memang benar ya sudah selesai. Tapi jangan kemudian dibenar-benarkan. Karena dari sini aja nggak masuk akal. Kapan kemudian sebuah kursus persiapan tiba-tiba disetarakan dengan SMA? Gimana coba? Ya, jadi wajar saja kemudian kalau seandainya ya pidato aja susah gitu ya, gitu. Menyampaikan hal-hal secara lancar saja susah. Ngomongnya lambat, ya kan? Seperti loadingnya lama dan lain sebagainya. Jadi ya begitulah ya. Sekali lagi kita tidak underestimate, tetapi fakta sendiri yang mengatakan dan membuktikannya. Bagaimana kita menyerahkan nasib bangsa ini, ya kan? Yang kata Kodari permanent coalition, ya, permanent coalition dengan Prabowo. Nanti 2029 Prabowo Gibran lagi, 2003 sampai 2034. 2034 Gibran sama siapa? Gibran sama Kaisang. Kalau Rocky Gerung bilang Gibran sama Jokowi gitu ya. Jadi sahabat sekalian, begitulah ya. Di acara Mata Najwa itu, Gibran sudah menantang buat yang meragukan ijazahnya akan diongkosin ke Singapura untuk ngecek sendiri. Iya berarti boleh dong, ya kan? Kalau begitu, jangan hanya Singapura tapi juga Australia, kan dua-duanya dong, ya kan? Karena Singapura dan Australia kan. Kenapa RH kalau debat dengan termul semacam Andi Azwan kelihatan kurang tegas, kurang dominansinya? Harusnya RH keras dan tegas terhadap termul. Begini sobat era sekalian ya. Anda mungkin senang ya dengan debat-debat seperti itu. Wah, kita menang dan lain sebagainya. Saya sebenarnya sudah muak dengan debat-debat seperti itu. Kenapa? Karena kan ada sebuah perdebatan yang sifatnya kelas, ya kan? Ya, berdebat mengenai opini dan lain sebagainya. Kalau berdebat mengenai hal-hal yang bohong, nggak ada gunanya sesungguhnya. Kan ini sesuatu yang jelas, ya kan? Karena sesuatu yang jelas nggak bisa diselesaikan melalui debat. Ya, sesuatu yang ini perlu dipresentasikan saja fakta dan datanya, kan begitu. Tapi kalau cuma talk show, dalam talk show nggak bisa. Kan harusnya ada kesempatan tuh kita tanya sama-sama, kenapa ini, kenapa itu dan lain sebagainya. Kalau itu kan cuma kencang-kencangan ngomong aja, ya kan? Dan itu terlalu teknikal untuk berdebat itu, jadi nggak ada substansinya, ya kan? Begitu. Kemudian ngomong aja susah kok sekolah di luar negeri ya. Dah jangan macam-macam lagi, yang penting benar memimpin rakyat Indonesia, NKRI harga mati bos. Ya kita lihat setahun ini benar enggak apa yang dia pimpin. Kan kerjanya cuma bagi-bagi bansos saja. Itu kan kerjanya nyogok rakyat aja. Rakyat senang, tetapi itu justru membodohi rakyat. Bagaimana mungkin orang kok disejahterakan dengan hanya bansos saja? Itu kan shortcut sekali gitu loh. Gitu. Lalu ditulis bansos wakil presiden. Mana ada bansos wakil presiden? Ya kan? Harusnya kan semua itu bantuan presiden. Mana ada khusus wakil presiden? Dan enggak, harusnya ya rakyat Indonesia aja, ya kan? Seperti dulu kan ada gubernur mengatakan bahwa ini dibiayai oleh APBD dan lain sebagainya, kan begitu. Sabar, relawan lagi bergerak untuk memesan ijazah putra mahkota supaya hasilnya seperti aslinya. Kalau sudah jadi akan ditunjukkan depan publik. Ya saya merasa memang para relawannya ini ya itu berdiskusi terus bagaimana kemudian mencocok-cocokkan riwayat pendidikan ini agar tidak ada bolong-bolongnya. Makanya kemudian muncullah
Teori macam-macam itu ya kan. Gitu. Yang katanya UTS sudah setara diploma dan lain sebagainya. Bukan. UTS itu hanyalah kelas persiapan, bridging to the university in Australia ya. Itu. Mantap, jangan sampai kendor. Gibran harus mundur karena menghambat cita-cita perekonomian Indonesia ke depan. Orang sekolah tinggi kalah dengan ijazah kursus ala Jokowi ya. Kemudian KPU jujurlah biar berkah gaji yang kau makan buat keluargamu. Bila perlu KPU yang melakukan penelitian ke Australia dan ke Singapura kan jelas tuh. Lumayan ada jalan-jalannya juga ya kan. Tapi pasti nggak berani dia ya. Ngomongnya susah ya, narkoboy. Lebih cepat lebih baik, sudah jelas-jelas faktanya begitu. Jangan sampai berlarut-larut seperti babenya. Gak usah narasi terus. Kalau kamu repli yakin kalau Gibran ijazahnya diragukan, tinggal dilaporkan. Jadilah seperti Subhan yang berani karena dia tahu ini negara hukum. Kamu ngomong ngalor ngidul pun gak ngefek. Lu pikir Subhan akan dapat hasil yang menggembirakan? Saya udah pastikan itu yang namanya pengadilan akan mengatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Lalu kemudian Anda akan mengatakan, lah kan sudah ada putusan pengadilan. Enggak semudah itu bro. Makanya saya katakan harusnya DPR, inilah tugas kita untuk mendesak DPR gitu ya kan. Ya. Kadang-kadang susah nih, makanya Rocky Gerung akhirnya dia walk out kalau ngomong sama orang bego ini susah ya, bodoh ini ya. Kemudian saudaraku, lihat chatnya Fufu Fafa, dia sendiri mengakui tidak lulus SD pun. I don't know exactly kalau gitu ya, silakan nanti dilihat. Si Gibran mungkin mau ambil paket C, akan tetapi karena memang sudah dipersiapkan untuk walkout, wapres dan presiden, maka diambillah persamaan SMA dari luar negeri yang dibantu oleh si bapak ya. Gibran harus oke. Apalagi ya. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ya, kita itu tidak mencari, makanya berdebat mengenai ijazah ini saya nggak ada gunanya sepanjang ada transparansi ya, keterbukaan. Lah ini nggak transparan. Ijazah Jokowi misalnya dikatakan itu akan selesai katanya dengan dua hal. Apakah akan SP3 atau akan dijadikan tersangka? Siapa yang dijadikan tersangka? Roy Suryo maksudnya. Lalu kemudian ketika jadi tersangka apa? Enggak ada juga pembuktian ijazah. Kan enggak selesai namanya. Itu saja sobat sekalian ya. Mudah-mudahan kebenaran terungkap ya kan. Even though somebody from the ruling party said it is not my class to talk about certificate. Luar biasa ya, kelasnya apa nggak ngerti kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.